Shalom. Pada kesempatan saat ini, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan yang tertera di dalam Mazmur 139 ayat 1 sampai yang ke-24. Saya akan bacakan hanya beberapa ayat saja. Kalau kita baca dari perikop pasal 139 ini, di sana disebutkan bahwa doa di hadapan Allah yang Maha Tahu, bahwa kitab Mazmur ini ditulis oleh Raja Daud. Saya akan bacakan bagi saudara ayat yang pertama untuk memastikan bahwa Mazmur 139 ini ditulis oleh Raja Daud untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Kita sudah mengetahui bahwa Daud adalah raja dari Israel yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Daud diurapi oleh Nabi Samuel menjadi raja untuk menggantikan Raja Saul. Ketika dia masih umur belasan, Daud diurapi menjadi seorang raja oleh Nabi Samuel. Ya, pada saat itu pekerjaan Daud ialah mengembalakan kambing domba milik keluarganya. Firman Tuhan mengatakan bahwa kambing domba yang Daud gembalakan itu tidak banyak, hanya sebanyak 2-3 ekor saja. Tapi kita melihat di sini bahwa Daud itu memiliki suatu keberanian. Ketika dia mengembalakan domba, Daud berani mengusir singa yang akan memakan kambing domba yang dia gembalakan. Dengan penuh keberanian, Daud mengusir hewan-hewan liar yang akan memangsa domba-dombanya. Dan hal ini nanti yang akan dipakai Tuhan dari keberanian Daud ini untuk menyatakan kuasa Allah dalam diri Daud. Seperti yang kita ketahui bahwa Daud dia berhasil mengalahkan Goliat. Ketika orang-orang Israel, prajurit-prajurit Israel, mereka takut kepada Goliat karena badannya sangat tinggi besar pada saat itu. Tetapi dengan pengalaman Daud sebagai pengembala domba, ya, yang dia tadi saya katakan berani melawan hewan-hewan liar untuk melindungi kambing dombanya, dan dia percaya bahwa Allah yang dia percayai pasti beserta dengan dia. Dengan penuh keberanian, Daud berani mengalahkan Goliat. Dengan hanya berbekal katapel, Daud berhasil membunuh Goliat. Bukan dengan pedang, bukan dengan tombak, tetapi dengan katapel. Tetapi ada yang indah. Daud bisa menang bukan karena katapelnya itu, tetapi karena ada penyertaan Tuhan. Karena Daud percaya bahwa Tuhan menyertai dia, sehingga dia bisa menang, mengalahkan Goliat. Begitupun ketika dia mengembalakan domba, dia percaya bahwa Allahnya beserta dengan dia. Kembali kepada pasal 139 ini adalah doa yang diucapkan oleh Daud kepada Allah. Dan doa ini tentu bukan asal-asalan doa. Doa ini dilatar belakangi dari pengalaman hidup yang Daud alami. Makanya dia menulis ayat-ayat di dalam pasal 139 ini. Ini merupakan pengalaman Daud ketika dia memperhatikan, ketika dia merenungkan tentang kebenaran Tuhan dalam hidupnya. Ya, kehidupan Daud tidak mulus. Ada yang mengatakan bahwa kehidupan Daud itu seperti roller coaster yang turun dan naik. Ya, kalau kita baca setelah Daud mengalahkan Goliat, ya, kedepannya Daud mempunyai posisi yang baik. Ya, Daud diangkat menjadi panglima perang dan Daud menjadi menantu dari Raja Saul. Tetapi karena kebencian Saul kepada Daud, karena Saul sudah ditolak menjadi raja Israel, ya, dia ingin membunuh Daud. Berkali-kali
Raja Saul ingin membunuh Daud, sehingga hal itu membuat Daud harus pergi ke padang gurun, mengharuskan Daud untuk berkelana. Ya, setelah dia tinggal enak dalam kerajaan, lalu dia harus pergi mengelana ke padang gurun. Daud harus mengalami kelaparan. Daud harus mengalami pura-pura menjadi orang gila di Gat. Ya, dan banyak kesukaran-kesukaran yang Daud alami. Hidup Daud tidak mulus, sekalipun Tuhan sudah mengurapi Daud melalui Nabi Samuel untuk menjadi raja, bukan berarti hidup Daud mulus, bukan berarti hidup Daud enak, bukan berarti hidup Daud langsung menuju ke puncak setahap demi setahap. Tidak seperti itu. Hidup Daud turun naik, baik jasmaninya maupun kerohaniannya. Ya, kita tahu bahwa Raja Daud itu hidupnya berkenan di hadapan Allah. Daud itu seorang yang pemurah, rendah hati. Daud itu orang yang ketika dia ditegur oleh firman Allah kan kesalahannya, dia sadar dan dia mau bertobat. Ya, tadi saya katakan bahwa kerohanian Daud pun tidak mulus. Daud banyak kesalahannya di hadapan Tuhan. Ketika dia mengambil Batseba, ya, istrinya Uria, lalu secara tidak langsung Daud pun ingin membunuh Uria. Lalu dalam keluarganya pun Daud bukan seorang kepala rumah tangga yang bisa memimpin dengan baik dan benar. Hal ini terlihat ketika di dalam keluarganya terjadi pembunuhan. Ya, Daud tidak bisa mengambil keputusan yang tegas. Ketika Daud pun dikudeta oleh Absalom, dia memilih untuk meninggalkan kerajaannya. Lalu kesalahan Daud pun ketika dia menghitung tentara yang dia miliki. Hal itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saya tidak ingin menjelekkan nama Daud, tidak. Karena itu semua ditulis oleh Alkitab. Karena firman Allah mengatakan tidak ada satupun manusia yang benar, semuanya sudah jatuh ke dalam dosa. Alkitab ini menceritakan tentang pengalaman hidup yang namanya manusia yang percaya kepada Tuhan. Tuhan tulis semua kehidupan orang-orang pilihannya yang ada dalam Alkitab ini. Kelebihannya dan kekurangannya Tuhan tulis. Manusia tidak terlepas dari kelemahan dan kekurangan. Tapi ketika manusia itu mau bertobat, maka dosanya akan diampuni oleh Tuhan. Dan tentu ketika dia minta ampun, pertobatan itu tidak mengulangi perbuatan yang salah itu lagi. Kesukaran, kesulitan Daud alami selama hidupnya. Pergolakan di dalam keluarganya karena anak-anaknya ingin menjadi raja penerus Daud. Ya. Tetapi Daud melihat sekalipun dia dalam kesulitan, kesukaran, ada penyertaan Tuhan, ada pimpinan Tuhan dalam hidupnya. Terlebih ketika Daud diberkati oleh Allah. Ya, Daud tahu akan hal itu bahwa hidupnya diberkati oleh Allah. Tuhan menolong Daud ketika Daud terluput dari tangan Saul. Ketika Daud pun terluput dari tangan musuh-musuhnya. Ketika dalam peperangan Daud mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan, bersama dengan Allah. Makanya Daud menyatakan doanya sebagai pengalaman hidup yang pernah dialami dalam kehidupan Daud yang turun naik seperti roller coaster tadi. Ya. Ayat 1 saya bacakan dari Mazmur 139. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Ayat kedua, Engkau mengetahui kalau aku duduk dan berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Ayat 3, Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku Kau maklumi. Sampai ayat yang ketiga ini, Daud mengakui bahwa Allah itu maha mengetahui tentang dirinya.
Ini adalah doa pengakuan dari Daud. Daud mengakui bahwa selama hidupnya Allah mengenal dirinya. Ayat yang pertama, dan Allah mengetahui apa yang Daud kerjakan. Ayat yang kedua, ketika duduk, ketika berdiri, ketika Daud berpikir pun Tuhan tahu. Daud mengakui bahwa Allah itu adalah Maha tahu tentang dirinya, tentang kehidupannya. Dan Daud mengakui bahwa Tuhan memeriksa hidupnya. Apa yang tadi saya katakan, apa yang Daud kerjakan, Tuhan sudah tahu. Allah Maha tahu. Daud mengakui bahwa Allah itu Maha tahu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah, firman Tuhan mengatakan. Dan Daud mengaminkan bahwa memang betul Allah itu Allah yang Maha tahu. Tentang diri Daud, Allah itu Maha tahu. Apa yang Daud kerjakan, Allah tahu. Dan Allah melihat apa yang Daud kerjakan. Lalu ayat 4 selanjutnya, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Sebelum Daud ingin mengatakan perkataannya, mungkin hanya ada dalam pikirannya, belum diucapkan oleh bibirnya, Daud mengakui bahwa Allah itu sudah tahu. Allah, sifat Allah adalah Maha tahu. Setiap kehidupan orang yang percaya pun Allah sudah tahu. Oleh karena itu, dalam hidup ini, makanya kita harus berhati-hati dalam kita mengiring Tuhan. Karena tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Karena Allah itu Maha tahu. Allah tahu apa yang kita pikirkan. Allah tahu apa yang kita rasakan. Allah tahu apa yang kita kerjakan. Allah tahu apa yang kita berbuat. Allah tahu apa yang kita rencanakan. Jadi berhati-hatilah kita dalam hidup ini. Berhati-hatilah. Mungkin kita bisa menyembunyikan sifat kita, pikiran kita kepada manusia, tetapi kepada Allah kita tidak bisa menyembunyikan. Ketika Adam dan Hawa di Taman Eden, mereka telanjang. Memang mereka telanjang secara lahiriah, tapi bisa dikatakan bahwa Allah tidak ada yang tersembunyi dari manusia, dari Adam dan Hawa. Allah tahu. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, lalu mereka bersembunyi. Lalu firman Allah mengatakan bahwa Allah mencari Adam dan Hawa. Bukan berarti Allah tidak tahu keberadaan Adam dan Hawa. Allah tahu. Tapi Allah ingin ada respon dari Adam dan Hawa. Ketika mereka jatuh ke dalam dosa, mereka merasa malu. Lalu mereka bersembunyi dari Allah. Sekalipun mereka bersembunyi, tapi Allah tahu di mana keberadaan Adam dan Hawa. Daud mengakui bahwa selama hidupnya Allah mengetahui tentang dirinya. Allah tahu siapa itu Daud. Tadi saya katakan bahwa hidup Daud tidak sempurna. Tidak ada manusia yang 100% sempurna. Belum. Selama kita di muka bumi ini, kita belum sempurna. Sekalipun hamba Tuhan yang hebat, yang top, yang dipakai Tuhan, bukan berarti dia hidupnya sempurna di hadapan Tuhan. Kita manusia belum sempurna. Selama kita di muka bumi ini, kita belum sempurna. Yang ada kita ini sedang disempurnakan oleh Allah. Sampai Allah memanggil kita dan kita masuk ke dalam kerajaan surga, baru kita sempurna. Karena kita mendiami tubuh yang tidak sempurna. Pemikiran kita pun terkadang tidak sempurna, tidak baik. Nanti setelah kita masuk ke dalam kerajaan surga, barulah hidup kita sempurna. Tuhan mengetahui siapa itu Daud. Kelemahan Daud Tuhan tahu, kelebihan Daud Tuhan tahu. Tetapi selama manusia itu mau
meminta ampun kepada Tuhan dari dosanya, dari kesalahannya, dan tidak mengulanginya lagi, maka Tuhan mengatakan, aku melupakan dosamu sejauh timur dari barat. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan putih seperti warnanya salju. Itulah kebaikan dari Tuhan. Dan Daud mengakui Allah itu maha tahu tentang dirinya, tentang hidupnya. Saya akan loncat ke ayat yang ke-7. Ayat yang ke-6-nya dulu, maaf. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Di sini ada kerendahan hati Daud, bahwa Daud menyadari bahwa dia sebagai manusia, dia itu tidak bisa menjangkau pikiran Allah. Sekalipun dia raja, sekalipun dia ditinggikan oleh bangsa Israel, sekalipun dia mempunyai pengetahuan tentang cara berperang, sekalipun dia secara manusia bisa bertahan hidup, tetapi Daud menyadari bahwa dibanding dengan pengetahuan Allah, pengetahuan yang dia miliki tidak ada artinya, tidak ada apa-apanya. Mari kita contoh Daud, rendah hati di hadapan Tuhan. Dan bukan hanya rendah hati di hadapan Tuhan, rendah hati juga di hadapan manusia. Daud rendah hati ketika ditegur oleh Nabi Nathan akan kesalahannya. Dia sadar dan dia mau berubah, mau bertobat. Bagaimana dengan kita? Apakah kita di hadapan Tuhan tinggi hati? Terkadang mungkin tanpa kita sadari, kita suka tinggi hati di hadapan Tuhan. Kadang kita berkata tanpa kita sadari mungkin, saya sudah tahu firman Tuhan ini mengarah kemana. Saya sudah tahu tujuan firman Tuhan ini kemana. Ya, seakan-akan kita ini sudah tahu, serba tahu. Seakan-akan kita ini sudah mengerti tentang pikiran Allah, rencana Allah, kehendak Allah dalam pikiran kita, sehingga membuat kita mungkin malas untuk beribadah, malas untuk membaca firman, karena dengan alasan bahwa kita sudah tahu tentang firman Tuhan. Kita tidak setia menggali firman Tuhan, karena kita berpikir saya sudah tahu tentang Allah, sehingga saya tidak usah lagi rajin membaca firman Tuhan, karena saya sudah baca firman Tuhan ini. Seringkali kita seperti itu. Tapi mari kita contoh kehidupan Daud. Dia menyadari bahwa dia dibanding Tuhan itu tidak ada apa-apanya. Dan Daud tetap percaya kepada Tuhan sampai akhir hidupnya. Dia tetap setia. Dia giat mencari kebenaran Allah tanpa ada perasaan jenuh, bosan. Terkadang kita sebagai manusia di zaman now ada perasaan jenuh, bosan. Apalagi setelah kita mengiring Tuhan sudah lama, mungkin puluhan tahun. Banyak firman yang sudah kita dengar. Apalagi sekarang sudah era digital ini. Kita bisa menambah pengetahuan firman melalui media sosial. Kita bisa mendengar lewat YouTube dan media-media yang lain tentang khotbah-khotbah hamba-hamba Tuhan. Tetapi hal itu tidak membuat kita tahu tentang 100% tentang Allah. Manusia itu ada keterbatasnya, dan Daud mengakui itu. Ada keterbatasan dia. Dia seorang raja, tapi dia rendah hati. Bahwa dikatakan bahwa tidak sanggup aku mencapai pengetahuan dari Allah. Orang yang tidak mengakui Tuhan, tandanya dia itu tinggi hati. Tandanya tidak ada kerendahan hati dalam dirinya. Orang yang percaya Tuhan, tandanya ada kerendahan hati. Tandanya dia mengakui bahwa ada suatu kuasa yang lebih tinggi yang dimiliki oleh dirinya, oleh pribadinya. Lalu saya teruskan ayat yang ke-7. Kalau bisa disimpulkan dari ayat 1 sampai ayat ke-6, itu tentang pengetahuan Daud, tentang pernyataan Daud yang mengatakan bahwa Allah itu Maha tahu. Ayat yang ke-7, kemana aku dapat menjauhi rohmu, kemana aku dapat lari dari hadapanmu. Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku
menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Di sini bisa dikatakan bahwa Allah itu adalah maha hadir. Kemanapun Daud pergi, dimanapun Raja Daud berada, Daud meyakini bahwa Allah ada, Allah hadir, Allah Immanuel, Allah beserta dengan kita. Saya lanjutkan ayat 11-nya. Jika aku berkata, biar kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Daud mengakui, kemanakah Daud bisa pergi dari hadapan Tuhan? Ketika dia pergi ke gunung, di sana Allah tetap ada, Allah melihat. Ketika dia pergi ke tempat yang sangat-sangat jauh, Allah ada, Allah hadir. Dalam kegelapan pun Allah hadir. Dalam terang Allah hadir, Allah ada. Tentu ketika ada Allah, gelap itu akan menjadi terang. Ingat, Allah Immanuel, Allah beserta kita. Seringkali kita melupakan arti kata Immanuel ini. Ketika kita berbuat baik, Allah menyaksikan, Allah melihat. Tapi jangan lupa, ketika kita berbuat dosa, ketika berbuat salah, ketika hidup kita dalam gelap, Allah pun hadir, Allah pun ada, Allah pun menyaksikan. Ingat akan hal itu, bahwa hidup kita ini Allah melihat. Allah itu maha hadir. Dimanapun Allah ada. Karena tidak ada tersembunyi di hadapan Allah. Balik lagi ke tadi ayat yang sebelumnya, bahwa Allah itu maha hadir, Allah itu maha mengetahui. Jadi dalam hidup ini kita harus berhati-hati. Apalagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, umat pilihan Allah. Hidup kita ini jangan sampai sama seperti kehidupan orang-orang dunia. Harus kita bisa membedakan diri kita, karena kita ini sekarang sudah menjadi milik Tuhan Yesus. Allah melihat semua tindak tanduk kita. Allah melihat kebenaran Daud, dan Allah pun melihat kesalahan Daud. Tidak tersembunyi di hadapan Tuhan. Jadi saya katakan tadi bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Kita menuju kesempurnaan dengan kuat kuasa daripada Tuhan. Kita disempurnakan oleh Roh Kudus. Allah hadir. Jangan lupakan, Allah hadir, Allah maha hadir. Ketika kita diberkati, Allah beserta kita. Ketika kita kekurangan, Allah beserta kita. Saat ini di tengah COVID-19, apakah Allah meninggalkan orang yang percaya? Saya meyakini bahwa Allah tidak meninggalkan kita, orang yang percaya. Sekalipun Tuhan luaskan COVID-19 ini terjadi, sekalipun maaf, ada beberapa hamba Tuhan pun yang katanya terkena COVID-19 sampai meninggal. Kita tidak boleh menghakimi, ya. Tapi yang saya gariskan adalah bahwa Allah meluaskan COVID-19 ini terjadi, menimpa orang, kepada orang yang percaya kepada Tuhan. Daud berkata bahwa tidak sanggup dia menyaingi pengetahuan tentang Allah. Mungkin di balik COVID-19 ini kita tidak tahu rencana Allah di balik dari wabah COVID-19 ini. Tentu COVID-19 ini bisa dikatakan mendatangkan lebih berat kepada hal-hal yang menyusahkan kepada manusia, tidak menguntungkan tentu saja. Ya, sekalipun kita bisa beribadah di rumah, katanya bersama dengan keluarga kita masing-masing, tapi harus diingat kita tidak bisa beribadah secara komunal, secara bersama-sama di gereja. Ya, kalau boleh saya katakan ya, COVID-19 ini banyak kekurangannya dibanding
kelebihannya. Nah, sekalipun ada yang mengatakan dengan COVID-19 ini, maaf, tempat-tempat yang tidak baik banyak yang ditutup, tapi gereja pun ditutup. Kita tidak bisa beribadah dari COVID-19 ini. Belum lagi secara perekonomian, ya, membuat ekonomi kita menjadi terpuruk. Seakan-akan kita ini sekarang terisolasi. Kita tidak bisa melakukan perdagangan dengan luar negeri lagi. Jangankan dengan luar negeri, ya, di dalam negeri pun perdagangannya terbatas. Ya, perusahaan-perusahaan ditutup sementara, belum bisa melakukan operasinya, belum bisa berproduksi, ya, untuk bidang-bidang tertentu. Ya. Kita tidak tahu apa rencana Tuhan di balik COVID-19 ini. Tapi kita harus bisa mengimani bahwa ada rencana yang indah, bahwa Allah tidak membiarkan orang yang percaya itu lepas dari pengawasannya. Segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, Allah meluaskannya. Dan rencana Allah pasti yang terbaik buat kita sebagai manusia, dan kita harus mengimani itu. Allah tetap hadir di tengah COVID-19 ini. Jadi saya katakan, sekalipun kita tidak bisa beribadah, jangan sampai kita melepaskan persekutuan kita dengan Tuhan. Di tengah COVID-19 ini kita harus semakin dekat kepada Tuhan, jangan semakin jauh. Jangan kita semakin terlena karena tidak bisa ke gereja. Ya, kita terlena sehingga kita lupa untuk bersekutu dengan Tuhan. Kita lupa untuk berdoa, kita lupa untuk membaca firman. Jangan lupakan itu. Karena di tengah COVID-19 saat ini pun Allah hadir, Allah ada. Karena Daud berkata, hidupnya disertai oleh Tuhan. Kemanapun Daud pergi, Allah hadir, Allah ada. Baik ketika Daud benar, ketika Daud tidak benar pun Allah hadir, Allah ada. Allah menyaksikan. Jangan lupakan hal itu. Allah Maha hadir. Jadi bisa disimpulkan dari ayat 7 sampai ke 12 bahwa Daud mengakui bahwa Allah itu Maha hadir. Mari kita teruskan pembacaan firman Tuhan ayat yang ke-13 dari Mazmur pasal yang ke-139. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Di sini dikatakan Daud mengakui bahwa dalam kandungan ibunya Allah sudah mengetahui tentang Daud. Sebelum Daud lahir ke muka bumi, Daud percaya bahwa Allah sudah mengetahui tentang dirinya. Daud dalam pengalaman hidupnya yang dia jalani, dia mengakui kebesaran dan kuasanya Allah. Allah mengetahui sebelum suatu hal terjadi. Allah sudah tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dalam hidup Daud, Allah sudah tahu. Dan Daud meyakini bahwa Allah yang membentuk dirinya ketika dia masih di dalam kandungan ibunya. Itu adalah kuasa Allah yang Daud yakini, bahwa Allah itu berkuasa, bahwa Allah sendiri yang membentuk kehidupan Daud. Dan tentu bukan hanya kehidupan Daud saja yang Tuhan ketahui dan Tuhan membentuk. Ya, setiap orang yang percaya, Tuhan yang membentuk. Kehidupan orang yang percaya, Tuhan tahu. Kehidupan orang yang tidak percaya pun Tuhan tahu. Karena Tuhan itu Maha tahu. Dan di sini yang indah di sana dikatakan bahwa ayat 14 bahwa kejadianku dahsyat dan ajaib, ajaib yang kau buat.
Dan pengalaman hidupnya, Daud melihat bahwa kejadian hidup Daud itu luar biasa. Sampai dia menjadi seorang raja itu adalah pekerjaan Allah yang sangat ajaib. Ketika dalam kandungan pun Allah itu ajaib. Sampai kepada Daud menjadi raja, Daud mengakui bahwa itu Allah yang ajaib. Mungkin kita berpikir, ya memang betul bahwa kejadian hidup Daud itu dahsyat dan ajaib apa yang Allah perbuat dalam kehidupan Daud. Karena Daud itu seorang raja, seorang manusia yang ditinggikan oleh bangsa Israel, di mana bangsa Israel tunduk kepada Daud sebagai raja. Tentu Daud itu orang hebat, orang besar. Kita pun di hadapan Allah sama, kita itu dahsyat, kita itu ajaib, asalkan hidup kita ini mau dibentuk oleh Allah, asalkan hidup kita ini seperti yang Allah mau, maka Allah akan membuat hidup kita ajaib. Sekalipun kita tidak menjadi seorang raja, sekalipun kita tidak menjadi seorang konglomerat, sekalipun kita tidak menjadi orang yang terpandang secara jasmani, tetapi secara rohani kita bisa menjadi orang-orang yang dahsyat. Secara manusia kita bisa menjadi pribadi ya yang menjadi berkat buat orang lain. Apabila hidup kita serahkan kepada Tuhan, maka Tuhan akan membuat hidup kita ini menjadi ajaib, menjadi dahsyat. Hidup kita akan menjadi saluran berkat buat orang lain, bukan hanya berkat kita memberi hal jasmani. Ketika kita bisa menguatkan orang lain, kita bisa menghibur orang lain, ketika kita bisa menasehati orang lain, hidup kita berdampak dan hidup kita ajaib. Hidup kita akan ajaib bila hidup kita ada di tangan Tuhan. Jangan salah persepsi bahwa yang dikatakan hebat, yang dikatakan dahsyat, ajaib itu ketika kita menjadi orang nomor satu, ketika kita sukses dalam hidup kita secara jasmani. Tidak seperti itu. Ketika hidup kita berkenan di hadapan Allah, ketika Tuhan memakai kita menurut karunia talenta yang Tuhan berikan kepada kita, ketika hidup kita berbuah seperti buah Roh Kudus, maka hidup kita ini dahsyat kejadiannya, maka hidup kita itu ajaib. Ketika hidup kita ada di tangan Allah, sesuatu yang dahsyat pasti terjadi. Jangan, sekali lagi saya katakan, jangan terlalu sangkut pautkan dengan berkat-berkat jasmani. Jangan. Bukan berarti saudara sebagai jemaat tidak ajaib hidupmu. Jangan hanya berpikir bahwa orang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan bisa menyembuhkan, yang bisa mengadakan mujizat, yang hidupnya diberkati secara jasmani, hanya mereka saja yang ajaib, sedangkan sebagai jemaat tidak ajaib. Karena mungkin tidak bisa berkhotbah, tidak bisa menyembuhkan. Hidup kita ajaib, sama seperti kehidupan Daud. Asal kita mau tunduk taat kepada firman Tuhan, maka hidup kita akan ajaib. Maka Tuhan akan memakai kita menjadi saluran berkat buat orang lain. Ketika hidup kita sudah berguna buat orang lain, maka hidup kita menjadi ajaib dan kejadian kita dahsyat. Karena setiap orang yang dibentuk oleh Tuhan, ingat, dibentuk oleh Tuhan, bukan dibentuk oleh manusia, dibentuk oleh Tuhan. Ketika Tuhan membentuk sesuatu, itu pasti akan menjadi hal yang indah, itu pasti akan menjadi hal yang menarik, akan menjadi hal yang dahsyat kalau dibentuknya oleh Allah. Pertanyaannya, apakah kita mau dibentuk oleh Allah? Ingat, Daud pun mengalami proses pembentukan Tuhan. Hidup Daud mengalami banyak kesulitan, kesukaran, penderitaan. Tetapi di dalam kesukaran, kesulitan, penderitaan itu, Daud melihat pertolongan Allah.
Daud melihat pimpinan Allah. Daud merasakan hadirat Allah, penyertaan Allah dalam hidupnya, sehingga Daud bisa berkata bahwa hidupnya ajaib, hidupnya dahsyat. Apa yang Tuhan buat itu ajaib. Kenapa? Karena Daud hidupnya sesuai dengan kehendak Allah. Sekalipun tadi saya katakan bahwa banyak kelemahan Daud, tetapi Allah melihat kelebihan dari Daud, karena Daud sudah meminta ampun kepada Tuhan akan kesalahannya. Jadi jangan salah berpikir bahwa orang yang hebat, yang dahsyat, yang ajaib itu yang sukses secara jasmani. Bukan. Orang yang sukses secara rohani itu orang yang ajaib di hadapan Tuhan. Hanya manusia yang berpikir bahwa orang hebat, orang dahsyat itu orang yang sukses secara ekonomi. Tapi di hadapan Allah tidak seperti itu. Daud memang sukses secara jasmani, dia sukses. Secara rohani pun dia sukses dalam segala keterbatasan, kesalahan yang dia lakukan. Kita pun akan hebat, akan ajaib kalau hidup kita di tangan Allah. Jadi sebelum Daud lahir ke muka bumi, Allah sudah tahu siapa itu Daud nanti ke depannya. Jadi Allah itu Allah yang maha mengetahui sebelum kejadian atau peristiwa terjadi. Allah sudah tahu, dan Daud meyakini akan hal itu, bahwa Allah tahu ketika dia dalam kandungannya. Saya baca ayat yang ke-16-nya. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Tadi saya katakan bahwa Allah sudah mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan, karena Allah itu maha tahu. Dan saya meyakini dan mengimani Allah tahu keadaan kita saat ini dan apa yang akan terjadi nanti ke depan. Allah sudah tahu, dan kita harus mengimani bahwa rencana Allah dalam hidup kita pasti yang terbaik. Rencana Allah itu mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan berkat, bukan rencana untuk mendatangkan kecelakaan bagi orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Sekali saya katakan, sebagai manusia, pengetahuan kita ini terbatas. Apa rencana Allah dari COVID-19 ini? Tapi kita harus meyakini bahwa yang ke depan, yang terbaik akan Tuhan rencanakan buat kita orang yang percaya. Akan ada pemeliharaan Tuhan. Jangan lupakan ketika Israel mengalami kelaparan, kekeringan, Tuhan memelihara Nabi Elia di sungai Kerit melalui burung gagak. Ketika sungai Kerit mengering, ketika burung gagak tidak lagi mengirim daging, Tuhan menyuruh Elia pergi ke jana di Sarfat. Sama-sama mengalami kesulitan jana di Sarfat, tapi Tuhan ingin membuktikan kuasanya. Harusnya kan Tuhan itu mengirim Elia kepada orang yang berkelimpahan, atau enggak kepada orang kaya mungkin saat ini, yang masih punya persediaan makanan yang banyak, yang masih punya persediaan uang yang banyak mungkin pada saat itu, ya. Tetapi kenapa Tuhan mengirim Elia kepada janda di Sarfat yang sama-sama mengalami kesukaran, yang hanya memiliki segenggam tepung dan sedikit minyak? Kalau dipakai hari itu sudah habis. Tapi kita melihat ketika Elia tunduk taat kepada perintah kehendak Tuhan untuk pergi ke jana di Sarfat, dia tidak memakai logika sebagai manusia. Dia tidak mengatakan kenapa harus jana di Sarfat, ya, yang hanya memiliki, tadi saya katakan, segenggam tepung dan sedikit minyak. Hanya cukup untuk hari itu. Tapi Tuhan kirim ke sana. Tetapi di tengah kesulitan, kesukaran
yang menurut manusia nggak akan mungkin Nabi Elia terpelihara di tempat jana di Sarfat, tetapi Allah menyatakan mujizatnya di sana. Elia dipelihara selama kelaparan di tempat jana di Sarfat ini. Tepung dan minyak tidak habis, terus ada. Itulah ajaibnya Tuhan. Ajaib Tuhan. Dan Daud meyakini bahwa benar Allah itu ajaib. Kita tetap harus berharap, berserah kepada Tuhan, karena kita mengimani bahwa rencana Allah pasti yang terbaik dalam hidup kita. Jadi bisa disimpulkan sampai ayat yang ke-18. Saya bacakan saja ayat 17. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. Di sini Daud mengakui bahwa pikiran Allah itu sangat sulit untuk dipahami, untuk dimengerti. Ketika Daud berpikir tentang Allah, pemahamannya terbatas tentang Allah. Karena tidak mungkin yang namanya manusia itu bisa 100% menyelami pikiran Allah. Tidak mungkin bisa. Kenapa? Karena Allah tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Manusia, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Sekalipun mungkin banyak yang bisa meramalkan apa yang akan terjadi di kemudian hari, ya, hanya meramal, mengestimasi, tapi tidak 100% terjadi. Tapi kalau Allah tahu apa yang akan terjadi, dan Allah tahu apa yang akan terjadi nanti ketika akhir zaman. Allah itu yang awal dan yang akhir. Daud mengakui akan hal itu. Dan di sini sekali lagi Daud merendahkan hatinya di hadapan Allah, bahwa dia itu tidak tahu apa-apa tentang Allah. Sekalipun dia raja, dia tidak tahu apa-apa tentang Allah. Sekalipun dia berpengalaman hidup dengan Allah, tetapi dia tetap tidak bisa menyelami pikiran Allah. Terbatas pemahamannya, pemikirannya tentang Allah. Ada kerendahan hati dari Raja Daud. Mari kita contoh kerendahan hati Daud ini dalam hidup kita. Daud seorang raja yang bisa dikatakan sukses secara jasmani, dia masih tetap setia mengiring mencari Allah. Pertanyaannya, siapa kita ini dibandingkan Daud? Daud saja orang yang sukses, mau setia, rendah hati, tunduk taat kepada firman Tuhan. Sekarang kembali kepada kita, apakah kita mau mencontoh Daud? Mungkin kita berkata, Daud enak, gampang percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena hidupnya diberkati secara jasmani. Dia seorang raja, dia tidak usah memikirkan tentang makan dan minum yang dia pakai, di mana dia tinggal. Dia tidak harus memikirkan seperti itu. Sekalipun pekerjaan Daud sebagai raja pasti sangat sibuk, tapi Daud tidak usah berpikir tentang apa yang akan dia makan dan minum. Mungkin kita berkata seperti itu, ya. Karena orang mengatakan sulit untuk percaya kepada Tuhan ketika dalam kesukaran. Dan ingat, Daud mengalami banyak kesulitan, kesukaran. Makanya Daud bisa berkata seperti itu. Daud tidak hanya mengalami berkat-berkat Allah saja. Daud pun merasakan ketika Allah membiarkan, meluaskan dirinya dalam kesulitan, dalam kesukaran. Allah meluaskan Daud dikejar-kejar oleh Saul. Allah meluaskan Daud kelaparan, sehingga di Nob dia makan roti sajian di bait Allah. Tuhan luaskan. Saya katakan Daud pura-pura menjadi gila di Gad. Di depan Raja Akis, Daud pura-pura menjadi gila. Apakah saudara pernah berpura-pura menjadi gila karena kesulitan hidup ini? Daud pernah mengalaminya. Daud pernah mengalaminya. Jadi jangan kita berkata bahwa Daud bisa berkata seperti itu karena dia diberkati, karena dia seorang raja. Tidak.
Sebelum menjadi raja ada proses hidup yang harus dia jalani, ada prosesnya Tuhan. Ketika manusia itu proses Tuhan, ya tentu hal itu menyakitkan, dan Daud mengalami akan hal itu. Apa yang namanya kesulitan, kesukaran, penderitaan, Daud mengalaminya. Sampai dalam doa Daud mengatakan bahwa air matanya seakan-akan sudah kering, ya, tenggorokannya, kerongkongannya sakit karena terus menjerit kepada Tuhan di tengah kesulitan, kesukaran. Seakan-akan Tuhan tidak mendengarkan doa-doanya, seakan-akan. Tetapi pada akhirnya Daud melihat pemeliharaan Tuhan dalam hidupnya yang begitu hebat, yang begitu dahsyat setelah dia mengalami kesulitan, kesukaran. Jadi Daud ini mengalami kesukaran, saudara. Bukan hanya berkat-berkat saja, tidak, kesukaran. Di tengah kesukaran, kesulitan, Daud tetap setia, percaya kepada Tuhan. Bukan hanya dalam dia diberkati menjadi raja, dia tetap percaya Tuhan. Maksudnya hanya tetap percaya Tuhan ketika dia diberkati, tidak. Dalam susah dia percaya Tuhan. Ketika dia menjadi raja, ketika dia diberkati secara jasmani, dia pun tetap percaya kepada Tuhan. Imannya tidak tergoyahkan oleh situasi dan kondisi. Mari kita contoh Daud. Iman kita jangan sampai tergoyahkan oleh situasi dan kondisi. Kita harus mengimani bahwa Allah itu tahu apa yang ada dalam pikiran kita, hati kita, tindakan kita, perbuatan kita, tentu yang benar. Dan Allah juga tahu apa yang akan terjadi dengan hari esok kita, masa depan kita. Allah tahu. Karena ketika dalam perut ibu kita, Allah sudah tahu, Allah sudah mengenal kita. Tidak ada tersembunyi di hadapan Allah. Oleh karenanya Daud bisa berkata seperti tadi, ya, bahwa betapa besar jumlah dari pengetahuan Allah, dan dia tidak bisa menandingi pengetahuan Allah itu. Saya loncat ayat yang ke-21. Di sini ada hal yang indah juga, bahwa Daud mengatakan bahwa masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci Engkau ya Tuhan, dan tidak merasa jemu pada orang-orang yang bangkit melawan Engkau. Di sini dikatakan bahwa Daud itu membenci terhadap kesalahan. Daud membenci dosa, tetapi bukan berarti Daud pernah jatuh ke dalam kesalahan, pernah jatuh ke dalam dosa. Makanya Daud katakan, Engkau yang menilik hatiku ya Allah. Tadi saya katakan bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna. Sekalipun Daud membenci orang-orang yang membenci Tuhan, karena mereka itu tidak percaya kepada Tuhan, hidupnya jauh daripada kebenaran Tuhan. Tapi Daud mengalami bahwa hidupnya pernah jatuh, bahwa dia pernah menjadi kebencian dari orang lain. Ketika dia mengambil Batseba, pasti orang siap melihat tindakan Daud, benci kepada tindakan Daud. Apalagi ketika dia secara tidak langsung membiarkan Uria mati di tengah peperangan, pasti ada orang yang membicarakan. Tetapi yang ingin saya katakan bahwa ketika yang namanya manusia itu mengakui kesalahan, sadar, bertobat, pengampunan Allah terjadi. Dan itulah kasih Allah, itulah kebaikan Allah yang harus kita hargai, hormati, kita tinggikan. Kasih Allah. Mungkin sebagai manusia kita sulit untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita, tapi Allah sudah mencontohkan. Ketika Daud bersalah, Tuhan ampuni, sekalipun efeknya ada. Ingat ya, ketika manusia berbuat salah, berbuat dosa, ketika dia minta ampun, bertobat kepada Tuhan, diampuni kesalahannya. Tetapi efek dari kesalahannya itu harus ditanggung oleh kita. Jangan salah persepsi kita. Ketika kita bersalah, bertobat, ya beres hidup kita. Tidak. Ada efek, ada akibat dari dosa yang kita lakukan itu. Sama seperti Daud. Ada efek ketika Daud mengambil Batseba, anak yang dilahirkan dari hasil hubungan yang tidak benar, mati. Sekalipun Daud berdoa agar bayinya itu hidup, tapi itu tetap mati.
ada efeknya. Jangan pernah kita lupakan, saudara ya. Ada efek ketika kita berbuat salah. Karena upah dosa itu adalah maut. Ya. Di sini Daud membenci orang yang hidupnya tidak berkenan di hadapan Tuhan, sekalipun dia pernah jatuh ke dalam dosa. Daud mungkin ingin mengatakan bahwa jangan mencontoh hidupnya yang tidak baik. Jangan dicontoh. Mari kita mencontoh kehidupan orang lain dari sisi positifnya. Saya yakin setiap orang pasti punya sisi positif dan negatif. Tapi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, jangan kita hanya melihat sisi negatif, karena kita sendiri pun punya sisi yang negatif di hadapan Tuhan, tidak tersembunyi, pasti itu. Mari kita teladani hal yang positif. Ya, mari kita ambil hal positif. Di sini Daud mengatakan ayat 23 sebagai mungkin pengakuan dalam dirinya, selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiranku. Ayat 24-nya, lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Daud berani mengatakan kepada Allah, selidiki aku ya Tuhan, kenalilah aku, ujilah dan kenalilah pikiranku. Seakan-akan Daud menantang Tuhan, silakan lihat diri saya Tuhan. Apakah ada yang jahat dalam diri saya? Apakah ada yang jahat dalam pikiran saya? Apakah ada yang jahat dalam perilaku saya Tuhan? Tolong lihat, selidiki, uji aku. Ayat 24, lihatlah apakah jalanku serong. Lihat Tuhan, apakah jalan hidupku ini tidak berkenan kepadamu. Ini pun harus menjadi doa kita saat ini. Kita memohon kepada Tuhan untuk Tuhan menyelidiki kita, menyelidiki pikiran kita, perilaku kita, hidup kita harus diselidiki oleh Tuhan. Jangan-jangan kita beranggapan bahwa diri kita sudah benar menurut kita, bukan benar menurut firman. Terkadang manusia itu hanya benar menurut pikirannya sendiri, menurut perasaannya sendiri. Saya pun merasa benar menurut pikiran saya, menurut perasaan saya. Kebenaran manusia itu relatif. Perasaan manusia juga terkadang menipu. Tetapi firman Allah adalah kebenaran yang sejati. Mari dalam hidup ini kita bercermin kepada kebenaran firman Tuhan. Sama seperti Daud, selidiki aku, lihat apakah jalan hidupku serong atau tidak. Kita pun berkata kepada Tuhan, Tuhan tolong lihat jalan hidup saya. Apakah hari ini pengiringan saya masih berkenan di hadapan-Mu atau tidak? Apakah hari ini saya masih kudus di hadapan-Mu atau tidak? Apakah hari ini jalan hidup saya berkenan atau tidak di hadapan-Mu ya Tuhan? Tolong lihat. Kenapa Daud berkata seperti ini? Karena Daud sadar bahwa Allah itu maha mengenal, maha tahu, maha kuasa, maha hadir. Dan kita saat ini tentu tujuan akhir kita dalam hidup ini bukan hanya kita menjadi orang sukses secara jasmani. Ya, tujuan akhir kita ialah untuk kita masuk ke dalam kerajaan surga. Itu tujuan akhir kita. Bukan kita hanya berpikiran hal-hal di dunia ini saja. Tujuan akhir kita untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Makanya mari kita berkata, Tuhan, tilik hidupku, langkah hidupku, apakah benar atau tidak. Supaya jangan sampai kita merasa benar, tahu-taunya ketika kita menyelidiki firman Tuhan dengan segala kerendahan hati, hidup kita sudah jauh dari Tuhan. Sekarang sekalipun hidup kita ada Roh Kudus, tapi bukan berarti roh manusia kita ini ya tidak bisa mengendalikan hidup kita. Ketika roh manusia kita yang kita pentingkan dibanding Roh Kudus, ya roh manusia kita akan timbul dalam segala perbuatan, tingkah laku, perkataan kita, dalam pikiran kita. Kita bisa jatuh. Makanya Daud berkata, selidiki aku. Mari kita pun berpikir seperti Raja Daud ini. Doa permohonan di akhir dari ayat ini,
Ini adalah permohonan Daud. Tolong selidiki aku ya Tuhan. Tolong selidiki aku. Karena aku percaya Engkau maha tahu. Karena aku percaya Engkau maha hadir. Karena aku percaya Engkau tahu apa yang akan terjadi, yang akan datang. Yang sebelum terjadi Engkau tahu. Makanya tolong Tuhan selidiki aku, supaya jalan hidupku ini benar. Hari ini, besok, dan selamanya jalan hidupku benar. Daud meminta, tuntunlah aku ya Tuhan. Kita harus meminta kepada Tuhan setiap hari, tuntun hidup saya pada hari ini Tuhan, agar hidup saya ini berkenan di hadapan-Mu, agar hari ini hidup saya menjadi saksi-Mu, menjadi suratan Kristus yang dapat dibaca. Mari ya, kita harus memohon sama seperti Daud, agar hidup kita ini dituntun oleh Tuhan. Karena ketika hidup kita dituntun oleh Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan beserta dengan kita. Sekalipun dalam bayang-bayang maut, ya, Tuhan beserta dengan kita. Kita tidak akan pernah takut. Tadi saya katakan bahwa Daud itu komplit dalam hidupnya. Dia merasakan kesulitan, dan dia juga merasakan berkat dari Tuhan, merasakan pemeliharaan dari Tuhan, sehingga dia bisa berkata seperti ini. Dan semoga kita pun sudah berpengalaman hidup dengan Tuhan, sehingga kita bisa berkata sama seperti Daud. Ketika dalam kesulitan kita tetap percaya kepada Tuhan, ketika kita diberkati, kita semakin setia kepada Tuhan. Jangan terbalik. Ya, terkadang kita manusia ini suka bolak-balik. Ketika kita susah, ada yang sungguh-sungguh percaya Tuhan, tapi ada juga ketika susah meninggalkan Tuhan. Ada yang ketika diberkati setia kepada Tuhan, tapi ada yang ketika diberkati jauh dari Tuhan. Jangan seperti itu. Contoh Daud, ketika dia dalam kesulitan kesukaran tetap percaya kepada Tuhan. Ketika dia menjadi raja diberkati oleh Tuhan, dia semakin setia kepada Tuhan. Contohlah Daud. Jadi dari yang kita baca dari ayat 1 sampai ke 24, ini adalah suatu pengakuan dari Daud dan doa. Jadi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita tidak perlu takut. Karena kenapa? Karena Allah itu maha mengetahui. Allah tahu apa yang akan terjadi masa yang akan datang. Allah tahu apa yang akan terjadi saat ini dalam hidup kita. Seperti pengakuan Daud dalam doanya, bahwa Allah maha mengetahui. Amin. Tuhan memberkati.